used to want me. Come on, let it go. Just let it be. Why don't you be? Halo Ananda sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk SMP. Bagaimana kabar Ananda sekalian di rumah? Pem berharap semuanya Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Nah, sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita ambil sikap hening sejenak, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, Engkau menciptakan manusia tidak seorang diri, tetapi menempatkan mereka di antara sesamanya, agar dapat hidup dan berkembang. Kami bersyukur atas masyarakat kami yang menjadi bagian hidup kami. Semoga berkat iman kepadamu, kami semakin mampu berperan aktif dalam kehidupan masyarakat, dengan tetap mengutamakan kebaikan dan kebenaran sesuai kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Peran Masyarakat bagi Perkembanganku. Adapun kompetensi dasar kita 3.5 menemukan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat terhadap perkembangan dirinya, dan indikator pencapaian hasil belajar pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu: yang pertama, mengenal tokoh-tokoh masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Kedua, menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan dalam bermasyarakat. Yang ketiga, menjelaskan peran masyarakat bagi perkembangan dirinya. Yang keempat, menjelaskan sikap-sikap yang perlu dikembangkan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara seturut teladan Yesus. Dan yang kelima, mendoakan masyarakat dan tokoh-tokohnya. Ananda sekalian, minggu yang lalu kita sudah mendalami materi kita, peran gereja bagi perkembanganku, dan hari ini kita akan melanjutkan peran masyarakat bagi perkembanganku. Untuk lebih memahami peran masyarakat bagi perkembanganku, mari kita menggali pengalaman hidup di tengah masyarakat lewat sebuah pengalaman indah yang tak terlupakan, yakni sharing Stefani saat mengikuti live-in. Waktu live-in, kami tinggal di rumah Bapak dan Ibu Jono. Biasanya mereka di rumah tinggal berdua saja, sebab anak mereka laki-laki satu-satunya sudah bekerja di pabrik di kota. Malam pertama tinggal di rumah mereka, aku tak bisa menyembunyikan umpatan dan kekecewaan, walaupun semuanya hanya dalam hati. Bayangkan saja selama hampir seminggu, aku harus tinggal di sebuah rumah yang masih terbuat dari bilik. Tak ada plafon sehingga gentingnya kelihatan. Dapurnya bersebelahan dengan kandang sapi. Kamar mandinya terbuka di luar tanpa atap. Airnya harus menimba dulu dari sumur yang dalam. Tak ada televisi. Lantai rumahnya masih tanah. Tempat tidurnya dari kayu sederhana yang dilapisi kasur tipis sekali. Selimutnya tipis seperti yang biasa dipakai di rumah sakit. Makanannya tidak sesuai selera dan tidak ada pilihan. Jauh dari kota, jauh dari warung penjual makanan, tidak boleh membawa HP, sunyi sepi. Hanya suara-suara binatang yang kami dengar dan suara Pak Jono yang mendengkur keras. Santi dan Clara, teman satu rumahku, malahan sempat menangis. Kami hanya saling berbisik mengungkapkan kekecewaan kami. Sungguh semuanya di luar bayanganku. Esoknya hari kedua, Bu Jono membangunkan kami dan menyuruh kami mandi. Ternyata jam sudah menunjukkan pukul 7:30 pagi. Hari ini Bapak berbaik hati. Bak dan ember sudah terisi penuh, cukup untuk kalian bertiga.
Kalian tak usah menimba air, tapi nanti sore wajib nimba sendiri. Oke, seru Pak Jono. Wah, gaul juga Pak Jono ini. Dan memang sejak ketemu, kelihatan orangnya menyenangkan. Selesai mandi, Pak Jono dan Ibu sudah duduk di tikar menunggu kami untuk sarapan. Lalu kami pun makan bersama. Ternyata walaupun yang dimakan sederhana, tetapi enak juga makan bersama. Jarang sekali aku makan bersama dalam keluarga, bahkan bisa dibilang tak pernah. Selesai sarapan, Bapak dan Ibu mengajak kami ke ladang. Ibu rupanya sudah menyiapkan makanan dan minuman serta bekal makan siang. Di sana kami disuruh untuk menyabit rumput untuk pakan sapi dan mengumpulkan kayu bakar untuk memasak. Bapak senang bercanda. Ketika kami sedang mengumpulkan rumput, sambil melemparkan sesuatu, Bapak berteriak, "Awas, ada ulat nih!" Spontan kami menjerit dan mendekati Bapak. Lalu kami bertiga memukul-mukul Bapak. Kami tidak mau cari rumput lagi, padahal baru sedikit yang terkumpul. Lalu kami disuruh mengumpulkan dahan-dahan tumbuhan yang kering untuk kayu bakar. Bapak menakut-nakuti kami lagi. Kami pun merajuk. Karena hari sudah siang, kami disuruh berteduh di bawah pohon. Sementara Ibu menyiapkan makan siang. Saat pulang kami harus membawa rumput dan kayu bakar. Lumayan jauh dan melelahkan, tetapi asik juga. Malamnya kami bisa tidur nyenyak karena kecapean. Hari ketiga, Bapak dan Ibu Jono mengajak kami untuk ikut kerja bakti, mengumpulkan batu-batu kali untuk pengerasan jalan di ganggang kampung. Maklum, jalannya masih tanah. Aku tidak bisa membayangkan kalau hujan pasti becek dan licin. Ketika sampai di sungai yang tidak jauh dari rumah, terlihat banyak orang sudah berkumpul. Kebanyakan bapak-bapak dan pemuda. Mereka umumnya petani, sehingga tidak terikat pekerjaan. Bapak dan Ibu Jono memperkenalkan kami kepada orang-orang yang ada di situ. Di antara kerumunan orang itu, ternyata kami bertemu dengan semua rombongan kelas kami yang tinggal di keluarga lain. Maka mulailah kami terjun ke kali, berbaur dengan warga, juga makan bersama. Semua makanan itu disiapkan ibu-ibu warga kampung dengan sumbangan sukarela. Setelah istirahat, makan sekitar setengah jam, semua bekerja lagi sampai sekitar jam 2 siang. Esoknya kerja bakti dilanjutkan lagi. Sebagian orang memikul batu-batu itu dan sebagian memasangnya di jalan yang biasa dilalui. Asik, tetapi menyenangkan juga bisa bermain air di sungai yang jernih. Hal lebih mengesankan, gotong royong warga kampung untuk memperbaiki jalan mereka. Hari keempat, aku, Santi, dan Clara membantu Bapak dan Ibu Jono memanen singkong, dan sorenya membuat makanan dari singkong yang diparut. Karena banyak, kami bertiga disuruh Ibu mengantar sebagian kue itu untuk tetangga terdekat. Sekalian silaturahmi, kata Ibu saat kami akan mengantarkan ke tetangga. Benar juga, para tetangga itu senang sekali. Mereka ramah dan mengajak aku ngobrol cukup lama. Mereka menanyakan banyak hal tentang keluargaku dan hal-hal lain. Mereka seolah kedatangan bidadari. Kebetulan Bapak dan Ibu Jono mempunyai kolam ikan kecil dekat sawah mereka. Maka pada hari kelima, kami diajak belajar menangkap ikan. Ini yang paling seru. Kami bertiga bisa main lumpur sehingga pakaian kami belepotan. Ikan yang kami tangkap sedikit sekali. Pak Jono menangkap banyak ikan. Sambil pulang, kami melewati sungai tempat kami kerja bakti. Sementara Bu Jono membersihkan ikan,
Kami bertiga malah mandi sambil main air di sungai itu. Asiknya luar biasa. Hari ke-6, sekitar jam 7 pagi, Bapak dan Ibu Jono pamit. Katanya akan ke kota untuk membeli pupuk dan keperluan lainnya dan pulangnya agak sore karena akan mampir ke tempat adiknya Pak Jono yang ada di kampung lain. Sebelum pergi, Ibu memberitahu kami untuk mengambil sendiri sarapan dan makan siang. Wah, kita mau ngapain di rumah seharian? Pikirku. Lalu aku berinisiatif mengajak Santi dan Clara bersih-bersih rumah dan menyapu kebun di halaman depan yang cukup luas. Lumayan capek, padahal di rumahku sendiri aku tak pernah melakukannya. Semua serba beres dikerjakan pembantu rumah tangga. Malamnya kami makan bersama-sama. Ketika sedang makan itu, Pak Jono dan Ibu mengingatkan bahwa besok kami akan dijemput sekitar jam 8 untuk kembali ke kota. Tiba-tiba aku merasa sedih. Aku merasa kok cepat sekali waktu berlalu. Aku masih ingin tinggal lebih lama bersama mereka. Aku ingin tinggal di kampung ini selamanya. Tanpa terasa air mata menetes. Ternyata Santi dan Clara pun menangis. Lalu ibu mendekati dan memeluk kami. Yah, Bapak dan Ibu sayang pada kalian bertiga. Kami senang kalian ada di sini. Kami minta maaf bila tidak bisa menyenangkan kalian, karena memang beginilah keadaan dan kemampuan kami. Kalian anak-anak yang baik, tetapi kalian kan harus pulang untuk belajar agar pintar. Nanti kalau liburan boleh main ke sini lagi, kata ibu sambil membelai kami bertiga. Sudah, makannya dihabiskan, lalu tidur supaya besok badannya segar. Kan perjalanannya jauh, kata Pak Jono. Akhirnya, kami pun menyalami Pak Jono sambil meminta maaf dan berterima kasih. Ananda sekalian, setelah kita menyimak pengalaman indah tak terlupakan, sharing Stefani saat mengikuti live-in, apa yang mengesan dari cerita tersebut? Lalu, pelajaran apa yang diperoleh Stefani, Santi, dan Clara saat mereka berada di tengah warga kampung tempat mereka live-in? Kemudian, sejauh mana kamu mengenal masyarakat sekitar tempat tinggalmu? Ananda sekalian, di bawah ini ada tugas yang berisi daftar orang-orang dekat di sekitar tempat tinggalmu. Nah, tuliskanlah nama tokoh-tokoh masyarakat sekitarmu. Setelah Ananda menuliskan nama tokoh-tokoh masyarakat di sekitar tempat tinggalmu, apa norma-norma atau aturan yang ada dalam masyarakatmu yang kalau kita ikuti dapat ikut membentuk dan memperkembangkan dirimu? Lalu, apa kebiasaan baik dalam masyarakatmu yang dianggap masih relevan untuk diikuti dan diperkembangkan dalam kehidupanmu sehari-hari? Lalu, siapa saja orang dalam masyarakatmu yang dapat dipandang sebagai tokoh yang patut diteladani dan apa teladannya? Kemudian, adakah norma atau aturan, sikap dan pandangan, kebiasaan yang ada dalam masyarakatmu yang tidak relevan untuk manusia zaman sekarang? Apa contohnya dan jelaskan alasanmu. Selanjutnya, sikap apa yang perlu dikembangkan dalam menyikapi hal-hal yang ada dalam masyarakat
yang dianggap tidak sesuai dan tidak mendukung perkembangan dirimu? Ananda sekalian, istilah masyarakat itu memiliki arti yang luas. Menurut ilmu sosiologi, masyarakat adalah keseluruhan yang konkret historis dari segala hubungan timbal balik antara manusia dan macam-macam kelompok. Masyarakat tersusun menurut macam-macam kelompok, organisasi, dan anggota dengan status dan peranan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, hidup bermasyarakat harus diatur secara aktif dan adil. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan masyarakat demi perkembangannya. Dalam masyarakat terdapat kebiasaan, orang yang ditokohkan, norma, adat istiadat, aturan, sikap, dan pandangan pribadi maupun pandangan kelompok. Nah, unsur-unsur tersebut perlu disikapi secara kritis. Kita bisa belajar memiliki semangat berkorban dari tokoh masyarakat tertentu. Tapi kita juga hati-hati karena ada orang yang ditokohkan tapi kehidupannya tidak patut menjadi teladan. Kita bisa belajar melakukan kebiasaan baik dalam masyarakat, seperti gotong royong, kerja bakti, tetapi jangan sampai kita ikut-ikutan beramai-ramai memukuli pencuri tanpa proses hukum hanya untuk menunjukkan solidaritas dengan warga. Hidup bermasyarakat mengandaikan kita mau hadir dan hidup bersama dengan mereka, terlibat dalam aktivitas mereka, dan memenuhi kewajiban yang benar yang ada dalam masyarakat. Tetapi tetap perlu bijak dan mendasarkan segala sesuatu pada kebenaran. Bagaimana ajaran gereja berbicara tentang hidup bermasyarakat? Mari kita simak konstitusi pastoral tentang gereja di dunia dewasa ini, Gaudium et Spes artikel 25. Dari sifat sosial manusia tampaklah bahwa pertumbuhan pribadi manusia dan perkembangan masyarakat sendiri saling tergantung. Sebab asas, subjek, dan tujuan semua lembaga sosial ialah dan memang seharusnya lah pribadi manusia berdasarkan kodratnya ia sungguh-sungguh memerlukan hidup kemasyarakatan. Maka karena bagi manusia hidup kemasyarakatan itu bukanlah suatu tambahan melulu, oleh karena itu melalui pergaulan dengan sesama, dengan saling berjasa, melalui dialog dengan sesama saudara, manusia berkembang dalam segala bakat pembawaannya dan mampu menanggapi panggilannya. Kemudian dari dekrit tentang karya misioner gereja Ad Gentes artikel 11. Sebab segenap umat beriman Kristiani dimanapun mereka hidup melalui teladan hidup serta kesaksian lisan, mereka wajib menampilkan manusia baru yang telah mereka kenakan ketika dibaptis, maupun kekuatan Roh Kudus yang telah meneguhkan mereka melalui sakramen Krisma. Dengan demikian sesama akan memandang perbuatan-perbuatan mereka dan memuliakan Bapa. Matius 5 ayat 16. Dan akan lebih penuh menangkap makna sejati hidup manusia serta ikatan persekutuan semesta umat manusia. Supaya kesaksian mereka akan Kristus itu dapat membuahkan hasil, hendaklah mereka dengan penghargaan dan cinta menggabungkan diri dengan sesama, menyadari diri sebagai anggota masyarakat di lingkungan mereka, dan ikut serta dalam kehidupan budaya dan sosial melalui aneka cara pergaulan hidup manusiawi dan pelbagai kegiatan. Hendaknya mereka sungguh mengerti tradisi-tradisi kebangsaan dan keagamaan mereka, dan dengan gembira serta penuh hormat
menggali benih-benih sabda yang terpendam di situ, tetapi sekaligus hendaknya mereka memperhatikan proses perubahan mendalam yang sedang berlangsung pada bangsa-bangsa itu dan ikut mengusahakan supaya orang-orang zaman sekarang jangan terlampau memperhatikan ilmu pengetahuan serta teknologi dunia modern, sehingga terasingkan dari nilai-nilai ilahi, bahkan supaya mereka dibangkitkan untuk semakin intensif merindukan kebenaran dan cinta kasih yang diwahyukan oleh Allah. Ananda sekalian, setelah kita menyimak Gaudium et Spes artikel 25 dan juga Ad Gentes artikel 11, apa pesan yang disampaikan oleh konstitusi pastoral tentang gereja di dunia dewasa ini dalam Gaudium et Spes artikel 25? Lalu, apa pesan yang disampaikan dekrit tentang karya misioner gereja Ad Gentes artikel 11 kepada umat Katolik tentang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat? Kesadaran bahwa dirinya bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat bagi remaja di perkotaan menunjukkan gejala yang menurun. Banyak remaja di perkotaan yang sudah tidak lagi mengenal tetangganya, bahkan yang terdekat sekalipun, di kiri atau di kanan, di depan atau di belakang rumahnya. Hidup mereka seolah-olah berada di tanah asing. Sementara remaja yang hidup di pedesaan masih mengenal masyarakat sekitar kampungnya. Sebagian mereka bahkan masih terlibat dalam berbagai aktivitas kampungnya dalam kebersamaan dengan seluruh warga. Realitas ini perlu diwaspadai, karena bukan tidak mungkin remaja di pedesaan pun akan tergerus arus keterasingan itu. Padahal dalam perjalanan hidup dan perkembangan seseorang, mereka yang tidak bisa melepaskan diri dari peran masyarakat. Untuk memperkembangkan diri, manusia butuh figur, butuh keteladanan, norma, dan kebiasaan yang mendukung, yang menampilkan nilai-nilai positif. Demikian pula masyarakat harus dipandang sebagai medan bagi seseorang mengimplementasikan nilai-nilai, sikap, dan pandangannya. Masyarakat adalah medan perwujudan iman. Disitulah hidup seseorang akan diuji. Dalam dokumen Konsili Vatikan kedua tentang gereja dalam dunia dewasa ini, Gaudium et Spes artikel 25 ditegaskan bahwa pertumbuhan pribadi manusia dan perkembangan masyarakat sendiri saling tergantung. Hidup di tengah dan bersama masyarakat bukanlah suatu kewajiban, tetapi merupakan kodrat yang tidak bisa dipungkiri. Ia melekat sebagai keharusan hakiki, karena tanpa itu semua ia tidak akan bisa hidup dan berkembang. Tetapi kehadiran kita di tengah dan bersama masyarakat tidak bisa dilepaskan dari iman kita akan Yesus Kristus. Gereja mengajarkan agar iman akan Yesus Kristus itu mampu menjadi landasan dan motivasi yang kuat dalam kehadiran dan keterlibatan dalam masyarakat. Umat beriman Kristiani tidak boleh tergerus arus masyarakat begitu saja. Umat Kristiani harus mampu mewarnai masyarakat dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang telah diperjuangkan oleh Yesus Kristus. Umat beriman Kristiani harus mampu menjadi garam, ragi, dan terang dalam masyarakat. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita hari ini,
peran masyarakat bagi perkembanganku. Mari kita hening sejenak, kita merefleksikan seluruh pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Apakah saya sadar bahwa saya adalah warga masyarakat? Apakah saya mengenal dan memperlakukan tetangga sebagai saudara? Apakah saya peduli terhadap keprihatinan yang ada dalam masyarakat? Apakah keluarga saya terlibat dalam kehidupan warga sekitar? Apakah saya berusaha membangun persaudaraan dengan masyarakat sekitar, sekalipun berbeda suku, bahasa, dan agama? Ananda sekalian, untuk aksi, susunlah doa untuk kedamaian dan kesejahteraan masyarakat dan para pemimpinnya. Dan untuk tugas, kerjakan poin nomor 1, 2, dan 3. Untuk aksi dan juga tugas, silakan ditulis di dalam buku catatannya. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kembali kita berdoa. Kita siapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau memberi masyarakat sebagai saudara terdekat kami. Berkatilah semua warga dan juga tokoh-tokoh masyarakat kami, agar kami sebagai masyarakat mampu berperan aktif dalam menyebarkan benih-benih kebaikan di tengah masyarakat kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran kita minggu depan. Selamat belajar. Shalom.